Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah pembangunan ekonomi dalam Islam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang berasal dari kalimat istamara. Mana yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah, jadi ini ada kalimat istamara ini, dan dalam pembangunan ekonomi dalam Islam. Pembangunan ekonomi itu apa tadi? Yaitu di mana kenaikan pendapatan masyarakat kan dari tahun ke tahun, tapi juga disertai dengan kesejahteraan masyarakat. Itu dikatakan sebagai pembangunan. Nah, kira-kira kata si istamara ini apa sih? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Kayaknya peningkatan. Yang lain gimana? Peningkatan. Kalau saya sih kemakmuran. Kemakmuran. Iya, lebih seperti kemakmuran ya. Kemakmuran. Iya. Nah, lebih mirip-mirip seperti kemakmuran. Jadi kalau misalnya nih, kan kalau secara bahasa itu adalah kemakmuran gitu ya. Yang jadi dimaksud dengan istamara ini apa? Permintaan dari Allah yang itu bersifat mutlak agar bangsa manusia itu dia mau menciptakan kemakmuran di muka bumi, dan ini akan melalui usaha untuk adanya suatu pembangunan. Dan jadi kita ini kan, kita bukanlah yang pertama gitu di bumi ya kan. Sebelum-sebelum kita tuh udah ada bangsa-bangsa yang mendiami bumi, dan bangsa-bangsa itu kan digantikan oleh kita, yang mana kita tuh diminta untuk menciptakan suatu kemakmuran, dan dari kemakmuran itu kemudian akan terbangunnya suatu pembangunan ekonomi gitu. Iya. Jadi ini adalah kemakmuran untuk pembangunan. Pembangunan ekonomi. Jadi ini kalau secara istilah panjangnya gitu ya, kalau kita kayak telaah apa sih arti istamara ini pada pembangunan ekonomi, itu adalah permintaan Allah yang bersifat mutlak. Mutlak itu apa? Harus gitu kan? Ya, Permintaan wajib. Allah yang wajib kita kerjakan bersifat mutlak untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi gitu ya. Bagaimana cara kita bisa mencapai kemakmuran itu? Ya, itu dia melalui pembangunan ekonomi. Kan masyarakat itu dikatakan makmur kalau misalnya pembangunan ekonominya itu berjalan dengan baik ya kan? Iya. Karena di pembangunan ekonomi kita melihat masyarakat itu sejahtera atau enggak. Jadi kira-kira nih, opsi yang paling tepat itu apa? D. Yang Iya, A. D. Coba ini kita tanya A nih. Peningkatan taraf hidup masyarakat atau negara melalui peningkatan pendapatan. Enggak, dia karena pembangunan ekonomi. Iya. D. Kalau D keadilan. Makna pembangunan ekonomi lebih A. Nah, ada yang bilang A, ada yang bilang D. Gimana nih? Kita lihat nih yang A. Peningkatan taraf hidup masyarakat atau negara melalui peningkatan pendapatan. Kira-kira peningkatan pendapatan itu bisa nggak meningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun membuat masyarakat Iya, sejahtera? bisa. Ya, dengan meningkatnya pendapatan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan pendapatan ini lebih kepada pertumbuhan daripada pembangunan. Ya nggak? Pertumbuhan itu kan peningkatan pendapatan. Tumbuh itu kan dia naik dong, tinggi, ya kan? Berarti artinya apa? Pendapatan itu dia bertambah secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Akan tetapi, yang dikatakan pembangunan, kalau misalnya pendapatan itu dia meningkat, tapi apa? Ada masyarakat itu yang makin sejahtera, ya kan? Habis itu dia pemerataan distribusi. Pendapatannya itu merata, ya kan? Tidak tersentralisasi di daerah Jawa. Yang artinya itu seluruh masyarakat itu dia rata dia pendapatannya. Jadi kalau yang A ini kurang tepat untuk dikatakan sebagai pembangunan. Berarti Karena D. iya, D. kan konteksnya D. kalau kita bilang taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Padahal untuk meningkatkan taraf hidup itu enggak sekedar dari peningkatan pendapatan aja. Harus kita lihat pemerataannya, ya kan? Yang kayak tadi kita sudah bahas. Sehingga jawaban yang paling tepat itu lebih
ke D. 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 Kenapa dia terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia melalui keadilan ekonomi? Yang dikatakan keadilan itulah ada pemerataan, ya kan? Soal masyarakat sejahtera. Sehingga lebih tepat itu yang soal nomor opsi nomor D daripada yang A. Oh iya iya. Itu no dulu. Oke, Bagian ini. nomor 10 nih. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat sehingga dilarang melakukan penumpukan, penimbunan harta, dan monopoli kekayaan karena menghalangi proses kelancaran jual beli. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang melarang hal tersebut adalah jadi dalam ekonomi Islam itu kita dilarang untuk menumpuk ataupun menimbun harta, ya kan? Nggak boleh juga monopoli. Pokoknya tuh uang itu harus kita nggak boleh kayak kita tumpuk-tumpuk. Itu ada infak juga kan. Makanya kenapa di Islam itu ada infak? Karena itu adalah pelarangan untuk penumpukan ataupun penimbunan harta seperti itu. Nah, di sini dari opsi A, B, C, D ini ada ayat Al-Quran. Perlu kalian ketahui kalau misalnya ayat-ayat Al-Quran yang di KSM itu umumnya keluarnya tuh ayatnya itu aja. Kalian sadar nggak? Jadi kira-kira nih dari ayat A, B, C, D ada nggak ayat yang kalian kenali? C. C ini Quran surat apa nih? Ali Imran. Ali Imran ayat berapa? Kalau tidak salah ayat belasan. Oke, ini coba kita lihat yang A dulu ya. Yang opsi A ini itu ada Quran surat At-Taubah ayat 34. Ya, kalau kita lihat nih, terjemahannya itu maksudnya apa? Oh, oh, Nah, ini coba kita lihat nih ya. Misal nih kan, Kak, ini saya susah kali lihat nih soal-soal ayat. Nah, yang perlu kalian ketahui itu kan coba kalian tuh belajar untuk mengingat ayat-ayat yang biasanya keluar. Ini Quran surat At-Taubah ayat 34 ini sering keluar nih. Berapa kali saya lihat soal ayat ini sering keluar. Atau kalian bisa melihat dari potongan-potongan kata. Mana tahu ada yang kalian tahu tuh artinya apa. Nah, dari situ mungkin bisa kalian kembangkan kira-kira jawabannya itu apa. Oke, kita lanjut nih. Nomor 10A itu Quran surat At-Taubah ayat 34. Yang mana artinya itu, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini tentang apa nih? Nah, Taubah ayat 34, yaitu siksaan bagi mereka yang menyimpan harta. Menimbun harta. Berarti Ya, atau A. tidak mau menafkahkannya di jalan yang Allah. Di jalan Allah ataupun menginfakkannya kan? Ya kan? Menimbun harta dan tidak A ya, coba ya. Mm-mm. menginfakkan akan diazab. Ada nggak di sini kalimat infak atau yang makna itu infak? Min batil sabillah wa yadhkuru dhahaba fidyah fidyah hadiah infak yunfiqu Ya, ada di fiqu Yunfiqu ini artinya menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi artinya kita harus melakukan infak. Sesuai nggak dengan konsep yang dikatakan kita tuh nggak boleh melakukan penimbunan harta, ya kan? Makanya kenapa itu ada infak, ada zakat? Karena memang Allah melarang kita untuk melakukan penumpukan harta. Oke, tapi kita lihat lagi nih, yang B. Ini adalah Quran surat apa nggak? Al-Imran ayat 75. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa? lalu anta yu'addi ilai wa minhum dari mereka yang mana ta'man bidinari la yu'di ilaika illa ma alaih alaih daripada Allah karena itu di antara mereka
berkata, Oke, ini coba kita lihat ya. Yang B nih. Artinya kira-kira apa nih? Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula yang di antara mereka, jika engkau percayakan mereka 1 dinar saja, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal Allah Maha mengetahui. Nah, jadi ini Quran surat Al-Imran ayat 75 ini lebih kepada orang-orang yang nggak mau bayar utang. Titipan. Iya, orang yang tidak membayar utang. Harta yang banyak nih saya mengembalikan kepadamu. Ini opsi yang nomor C, ini saya kurang tahu nih ayat apa nih. Belum Ali ketemu. Imran ayat 14, Kak. Ya, artinya tentang apa? Nanti. Musawwam. Al-Imran ayat 15. Coba kita lihat ya. 14. 14. Kira-kira makna dari yang ini apa tuh? Ini karena kita lagi belajar, makanya kita kulik. Dijadikan terasa dan tentang manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Hawa nafsu. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, Oh iya, benar. perempuan, anak-anak, Harta benda cukup dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan lain-lain. bawah ladang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa Berupa perempuan, perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah di ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ini kayaknya jauh sekali ya. Dari konsep hartanya aja juga, penumpukan harta juga nggak ada. Yang D? Ayat apa nih? Ini biasa sebenarnya kita baca ketika apa nih? apa tuh? Al-Kahfi. 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 Ayat 31. Ini adalah tentang balasan surga bagi orang-orang yang beriman. Mereka itu akan peroleh surga. Iya, jadi ini lebih kepada balasan surga kepada orang yang beriman. Iya. Apa jawaban yang paling tepat itu adalah A. yang A. Oke, kita lanjut. 11. Satu nilai kebenaran Ini Al-Baqarah nih. Azim. Khatamallahu ala qulubihim. Iya benar, Al-Baqarah. Ayat berapa tuh? Masyaallah walahum adzabun azim. Ayat belasan tuh, Bu. 7 ke 8. 7. Benar ya? Ya. Nah, kira-kira makna dari ayat ini apa sih? Allah telah mengunci hati dan pendengaran serta menutup penglihatan mereka. Ya. Khatamallah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka tertutup. Penglihatan mereka. Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Sementara yang di sini adalah di soal itu salah satu nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dalam Al-Quran, kebenaran kata kuncinya ya kan. Iya. Nah, jadi ini adalah lebih kepada ayat Al-Baqarah ayat 7 ini tentang apa? Tentang azab bagi orang-orang yang Bohong. berbohong. Kira-kira ayat tersebut yang tepat bagi seorang akuntan yang sesuai dengan akuntansi syariah dan bernilai kebenaran. Itu yang mana? A. Memiliki karakter yang baik. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. B. Bertanggung jawab terhadap pelaporan dengan benar, jujur, dan teliti. C. Harus meyakini bahwa Islam adalah way of life. D. Keakuratan penilaian dipersaksikan pihak berkompeten dan independen. Kira-kira mana jawaban tepat? B. Ya. Jawaban yang paling tepat itulah yang B. B. Kalau yang A ini memang benar ya tentang kebenaran dan tentang kejujuran. Cuman dia bukan tentang seorang akuntan. Itu lebih kayak kepada kebenaran kita sebagai seorang manusia. Kalau yang C harus meyakini bahwa Islam merupakan way of life. Keuangan.
Ya, ini juga kurang tepat ya untuk dikatakan dalam konteks akuntan. Yang D, keakuratan penilaian yang dipersaksikan. Juga enggak, Pihak ini lebih berkompetensi kepada, dan independen. ya ini lebih kepada kebenaran ya kan. Jadi yang benar itu memang yang B. Oke. Tutut Kalau yang soal kita lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12, penyebab inflasi dalam perspektif Islam dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana bunyi ayat ini. Makna dari ayat tersebut menjelaskan penyebab inflasi. Sebelum kita masuk, ini ayat Al-Quran apa? Kita masuk dulu kepada materi inflasi. Sahara fasada. Inflasi dulu ya. Inflasi itu apa? Kenaikan harga barang Secara terus-menerus. Kenaikan Harga barang secara terus-menerus. dan bersifat umum. Iya benar. Secara Terus-menerus. dan bersifat umum. Nah, itu dikatakan sebagai inflasi, ya kan? Jadi inflasi ini sendiri juga ada jenis-jenisnya dia. Sedang, ringan, sedang, berat, hyperinflation. Jenis-jenis inflasi itu sendiri dia ada diklasifikasi lagi, ada menurut keparahannya, ada menurut penyebabnya. Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat. Ini menurut keparahan dulu ya kita ya. Seberapa Ya. parah sih inflasi itu? Nah, yang pertama itu ada namanya inflasi ringan. Ringan. Ringan itu berapa persen ya? 0 sampai 10%. 10 sampai 30%. Kalau 10 sampai 30 itu maksudnya ke sedang. Sedang. Hmm. 30 sampai 100. Lebih Nah, dari habisnya ada yang berat. Berat, 30 sampai 100. 100. Dan Itu ada namanya hyperinflasi. hyperinflasi. Itu Di atas sudah lebih 100. besar dari 100. 100. Nah, ini kan menurut keparahannya. Kalau menurut penyebabnya, Human error inflation. demand of inflation. Disebabkan oleh manusia. inflasi itu menurut penyebabnya itu cuma ada dua, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Ya. Jadi human error inflation itu nggak ada. Bisa di dalam penyebab terjadi inflasi itu dia cuma ada dua ya, demand dan cost pull inflation. Jadi menurut penyebabnya itu ada demand Dan pull push. inflation dan ada cost Push inflation. inflation. Iya. Demand itu apa? Permintaan. Nah, demand pull inflation itu terjadi akibat tingginya permintaan. Permintaan tinggi, tapi penawarannya itu tetap. Nah, kalau misal nih, kalian bayangin, banyak kali orang yang mau barang tuh, sementara yang jualnya itu dikit orangnya. Apa yang terjadi? Harga itu akan mahal ya kan? Akan naik harganya. Makanya dia akan terjadi demand pull inflation, kenaikan harga secara terus-menerus karena tingginya permintaan. Namun penawaran tetap. Contohnya tuh misalnya kayak lagi mau lebaran ya kan. Lebaran itu tentu permintaan terhadap bahan-bahan pokok ataupun bahan-bahan masakan itu sangat tinggi. Makanya harganya juga mahal karena tingginya permintaan. Tapi penawaran orang yang jualnya juga tetap-tetap aja gitu. Buat buku semua ya, semua kalian. Nah, ini ada kurvanya nih. Kalau kurva ini ada titik sumbu P, ini ada sumbu Q output. Harga dan jumlah. Kalau permintaan itu bentuk kurvanya itu dia kayak gini atau dia kayak gini. Coba. Iya nih, ini kurva apa nih? Supply. Ya, ini dikatakan sebagai kurva supply. AS, kenapa AS? Agregat supply, itu penawaran secara menyeluruh, ya kan? Iya. Kalau yang kayak gini? Demand. Ya, demand kan? Demand. Nah, awalnya tuh titiknya itu ada di sini nih. Equilibriumnya nih. Ya. Permintaan itu segini, akan tetapi karena tingginya permintaan, tapi penawaran segini-segini aja nih. Gini kan? Bergeserlah dia. Jadi di sini.
Nah, ini bentuk kurvanya. Jadi yang bergeser itu adalah yang si AD-nya. AD1, AD2. Akibat tingginya permintaan. Ini kurva demand pull inflation. Kalau cost push Biaya inflation Biaya gimana? produksi. Iya, naiknya biaya produksi. Jadi lagi mahal-mahalnya nih biaya produksi. Kamu kan may pisok ng batang. Akhirnya naik biaya produksi. Maksudnya soal kepatang dulu bisa nak awak cari lagi gitu. Contohnya itu gimana? Link soal yang awak jawab dulu. Bisa nak awak ambil balik yang mana yang Menurut kalau gitu. Dia lama dah belajar macam itu. Kalau itu nggak bisa awak coret di situ saja dia masuk ini. Seminggu sama sih menyalin bebas itu menggambar yang minta menggambar. Foto kan aja enggak? Seminggu menggambar gitu. Paling. Ini siapa nih yang bersuara? Sudah juga. Oke, ini kita lihat cost push inflation. Itu naiknya biaya produksi. Contoh itu kayak BBM ketika lagi naik. Ketika BBM itu lagi naik, maaf Kak baru masuk, udah nomor berapa? Kita ada nomor berapa? Ada nomor 12. Ini ada kita record ya, jadi yang mungkin terlambat masuk itu bisa nonton kembali, nanti kita akan upload di YouTube, jadi bisa di rewatch. Nah, yang cost push inflation itu disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Contoh itu kayak harga BBM lagi naik. Ketika harga BBM naik, otomatis bahan-bahan pokok itu juga naik kan? Kenapa? BBM itu adalah sumber transportasi. Jadi biayanya itu naik, sehingga harga barangnya itu juga akan naik. Bentuk Naik. kurvanya kebalikan dari si ini. Demand full Kalau demand-nya inflation. awalnya kan segini kan demand kan. Iya. Yang berubah itu adalah si penawarannya. Yang awalnya ada di Supply. sini. Jadi kayak gini. Bergeser dia. Ke kiri atas. Iya. Ke kiri atas ke kanan bawah itu dia ya naik ke kiri atas dia. Ya kan? Perubahan harga gara-gara si supply-nya. Bentuk kurva itu dia ada seperti ini. Nah, jadi dia nggak ada yang human error itu. Ah, Nah, oke. Dan selain menurut penyebabnya, ada juga itu dia nanti Bu. menurut asalnya. Ada yang dari dalam negeri, Dan luar negeri. iya. Jadi perekonomian yang berada di luar negeri itu juga akan mempengaruhi bagaimana perekonomian kita akan berdampak dia. Misalnya negara yang kita ajak bekerja sama itu inflasi bisa jadi terjadi juga sama kita. Atau banyaknya kita melakukan ini apa namanya mengambil barang di luar negeri itu juga bisa menyebabkan inflasi. Nah, ini kita bagi ini ke soal. Kira-kira ini ayatnya surat apa? Kalian tahu? Ini dia, saya zoom. Barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhillahu ba'dalladhi yang Ini adalah surat Ar-Rum ayat 41. 3, 4. Nah, jadi pada ayat ini itu artinya telah tampak kerusakan darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah yang menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kayak kerusakan akibat Manusia. manusia. Iya. Berarti A. Benar nggak sih? Oh. Kan penyebab inflasi itu cuma ada 3. Menurut keparahan, penyebab, dan asalnya. Kira-kira ada nggak di sini human error inflation? Yang nggak ada. Demand. Jadi yang paling memungkinkan di sini adalah yang C dan D. D. Kira-kira gimana tuh? Bentar loh Kak. Penawaran tetap naiknya biaya produksi. Penawaran Demand full inflation. Ada yang bilang demand pull inflation. Gimana nih? Kerusakan akibat tangan manusia. Kira-kira mana paling memungkinkan antara demand pull inflation dengan cost push inflation? Mantap besar. cost push.
Kalau menurut kakak yang paling tepat itu adalah cost push inflation Push daripada inflation. demand pull inflation. Kenapa demand pull inflation itu kurang tepat? Kan kalau demand pull inflation itu disebabkan oleh apa? Tingginya permintaan. Apakah Iya. tingginya permintaan itu dikatakan sebuah kerusakan akibat tangan manusia? Nggak Kurang bisa tepat dah. kan? Lebih Iya. tepat itu biaya produksi. Kenapa Kak? Biaya produksi itu bisa disebabkan oleh tangan manusia. Misal nih, manusia itu terlalu gimana ya, kita pakai melakukan penghabisan sumber daya itu secara berlebih-lebihan, ya kan? Akibatnya apa? Terjadinya kerusakan alam misalnya. Misalnya kita pakai BBM itu terlalu berlebihan. Orang-orang ada oknum-oknum yang jual BBM itu ke luar negeri misalnya. Nah, akibatnya alam kita tuh rusak dan akibatnya biaya produksi itu naik gitu gara-gara kerusakan alam tadi. Itu kan bisa disebabkan oleh tangan manusia. Manusia. Lebih logis kita pilih cost push Cost inflation push daripada demand inflation. pull inflation karena permintaan itu kurang tepat kalau dikatakan kerusakan. Tapi biaya produksi yang naik bisa jadi akibat kerusakan yang disebabkan oleh Tangan manusia. manusia. Bantah-bantah, mau mute dulu, Mama. Oke. Nomor 12 sudah selesai berarti ya. Kita bahas ke soal nomor 13. Kira-kira apa nih jawabannya? Mau nge-lag. Dalam Islam, koperasi termasuk dalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan, dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Salah satu hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah ini kalau nggak pengen record juga nggak apa-apa kok. Ini nanti kita bakal, ini udah saya record, nanti bakal saya upload ke YouTube. Ano, masih itu. Gimana nih? Syirkah itu apa? Apa nih syirkah? Ya. Kerjasama kan? Jadi koperasi itu termasuk dalam bentuk kerjasama, perdagangan. Yang mana di dalam itu ada kemitraan, kebersamaan, yang dilakukan secara baik dan halal. Salah satu hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah, Tadi apa ininya jawabannya? kira-kira yang A ini hadisnya tentang apa sih? Gua panik. Your internet connection is unstable. Gimana nih kira-kira nomor 13A ini dia hadisnya itu tentang apa? Yang 13A ini artinya itu adalah aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya, 8 hati mega terpakai bagus. 8 jika hati. salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Jadi ini kayak 8 hati mega potongan terpakai. perkataan dari Rasulullah. Kenapa? Oh. Iya. Nah, jadi kayak salah satu hadisnya ini dikatakan seperti ini. Ya, aku ini adalah orang yang berserikat gitu. Akan tetapi selama itu tidak ada pihak yang berkhianat. Kalau misalnya ada pihak yang berkhianat, aku maka akan keluar dari Kerjasama perserikatan itu. itu, dari kerjasama itu. Ini nomor A ya. Iya, jadi paling tepat itu adalah nomor kalau A. artinya tadi kan udah jelas kan? Kan syirka itu kerjasama ya kan? Jadi kan dibilang ini adalah kebersamaan usaha yang baik dan halal, yaitu dengan cara kita lakukan dengan tidak berkhianat, ya kan? Kak, itu hadis riwayat apa tuh, Kak? Itu kakak lupa lagi nih apa? Itu kan ada kata kuncinya Kak, itu asyarikain. Nah, mana dia? Iya, Ini. syarukain, syarikain. Nah, serikat. Ya kan? Gitu dia. Benar tuh. Salah satu cara kita untuk menjawabnya itu kan kita nggak tahu nih, kan kita nggak mungkin menghafal semua hadis, benar kan? Makanya coba ketika kalian membaca suatu ayat Al-Quran atau hadis, coba kan cari kira-kira ada nggak kalimat-kalimat atau potongan kata yang sekiranya itu kalian mengerti kira-kira apa yang tahu. Ini 5 hari Benar. full nih. 5 hari full. Iya, 5 hari pun. Oke ya. Yang nomor B, kira-kira dia artinya itu tentang apa? Dari Asim bin Ubaidillah, dari Salim, dari Abi, berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah
Sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai mukmin Yang muqtarid. giat bekerja. Jadi yang B ini adalah sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang giat bekerja. Kerja. Kalau yang C, Ya, itu mencintai. Karena fa'idza ra'a mahsiran qala tajawaz. Ini ada kata kuncinya yang artinya ini tasbih, yang artinya utang kalau nggak salah. ya, ini tentang hutang. Yang C itu dia ada hutang. Hutang itu yang gimana? Si C ini artinya itu adalah kita tuh membebaskan hutang bagi orang-orang yang kesulitan. Jadi kalau misalnya orang itu kesulitan dalam membayar hutang, ada baiknya itu kita membebaskan orang tersebut dari hutang tersebut. Benar ya? Yang D kira-kira apa nih? Ada kata kunci lagi nggak? Ya Rasulullah ayyan kasbil tiap wala amal pekerjaan rajul idih tiap baik di baik perdagangan. Ayo ini ada kata mabrur nih. Ya mabrur. Apa tuh yang mabrur? Mabrur itu kan biasa identik dengan yang baik ya kan Kak? Iya. Apa yang baik nih di sini? Yaitu di yang D ini adalah jual beli. Pekerjaan yang paling baik itu Ya adalah bai'in jual Ah. beli. ya kan? Ya. Jadi pekerjaan yang paling baik itu adalah jual beli yang mabrur, jual beli yang halal dan baik. Itu dia. Lihat aja kata-kata kuncinya. Lama-kelamaan ketika kalian sudah sering lihat soal, mungkin kalian udah mulai mengerti nih pola-polanya itu seperti apa. Tapi kalau dia syarat, Oke, apa kuncinya? berarti kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu fungsi manajemen dijelaskan dalam ayat berikut. Ayat apa nih? Mana deh? Quran surat Al-An'am ayat 165. Nah, jadi pada yang nomor 14 ini, ya kan? Itu adalah artinya dan dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi dan dia yang meninggikan sebahagian dari kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna yang terkandung dari ayat tersebut yang merupakan fungsi manajemen kira-kira apa? Kak bisa diulang Kak artinya? Boleh. Dan dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi, dan dia yang meninggikan sebahagian dari kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa nih kira-kira? Itu ya, planning Kak. Apa? Ya kalau leading kan led anu kan memimpin biasanya cuman Kayak planning Kak. Ada yang bilang planning, yang lain gimana nih? leading memimpin kan? Iya. Lead memimpin. Ayo, lagi-lagi gimana nih? Jadi selagi saya tulis artinya, coba deh, saya kira apa jawabannya. Organizing. Leading tapi pemimpin, penguasa itu kan pemimpin. Gimana gitu? Organizing. Ada yang bilang organizing. Kan? Organizing. Yakin nggak nih organizing? Enggak penting. Dia kalau penguasa pemimpin leading. Karena meninggikan sebahagian. Dan dialah Ini Ya, artinya dia- sisanya itu adalah sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata kunci ini ada
Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia yang meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Oke, tadi ada yang bilang, Kak, ini kayaknya leading deh, karena ada penguasa-penguasa. Jadi perlu kita ketahui soal yang seperti ini kadang-kadang dia mengecoh. Coba kita lihat tafsirnya. Kira-kira apakah maknanya benar? Penguasa yang dimaksud itu benar-benar kayak bos ataupun kayak presiden? Ya, Pemimpin kan controlling. gimana? Kak, Controlling. leading itu masuk fungsi manajemen, Kak. Tidak Enggak termasuk. Tidak Ah, termasuk. controlling Kak, karena dialah yang menjadikan. yang memantau kegiatan-kegiatan. Gimana Organizing karena tuh? dia meninggikan sebagian. Nah, dengar Jadi ya. dia mengontrol. Nah, ini coba nih kita lihat nih. Kan dibilang di sini, ketika kalian melihat kayak gini ada kata penguasa, belum tentu penguasa yang dimaksud itu adalah penguasa seperti yang kita ketahui penguasa ini. Misal kayak bos atau apa tuh nggak bermaksud yang seperti itu. Kadang ini ayat ketika kita tafsirkan itu dia bakal menjadi lebih luas dari maknanya. Ini kalau kita lihat tafsirannya nggak yang seperti kayak teman-teman berpikir gitu. Misalkan kayak ini, oh Kak ini kayaknya penguasa deh, berarti mungkin controlling. Atau Kak ini kayak organizing, karena ada yang tinggi ada yang enggak. Padahal makna dari hadis ini itu tafsirnya itu lebih kepada Allah kan menjadikan kita penguasa-penguasa di bumi. Maksud dari penguasa itu apa? Sebelum kita itu udah ada penguasa lainnya. Lalu kita diutus menjadi khalifah untuk menggantikan penguasa terdahulu. Itu yang dimaksudkan dengan penguasa tersebut. Dan ketika kita sudah diutus, lalu Allah jadikan sebagian kita tuh derajat ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang mana fungsinya itu adalah untuk menguji kita. Maksud dari ada yang derajat tinggi, ada yang derajat rendah tuh gimana? Contohnya misal ada orang yang mungkin ada kesulitan secara ekonomi, lalu bagaimana mereka akan menghadapi tersebut? Lalu bagaimana dengan perbedaan-perbedaan derajat itu? Manusia itulah disitulah titik manusia itu akan diuji. Jadi makna dari makna dari ayat Al-Quran itu lebih kepada tentang Allah itu menjadikan kita khalifah di bumi untuk menggantikan penguasa-penguasa sebelumnya dan melakukan perencanaan untuk menguji kita. Jadi itu lebih tepat pada planning perencanaan. Karena kayak ini adalah bentuk perencanaan Allah di mana Allah itu sudah menciptakan secara matang-matang sebelum kita diutus di bumi, bahkan Allah sudah membuat bagaimana cara untuk kita menguji kita, ya kan? Jadi lebih tepat itu ke planning daripada organizing. Jadi Quran surat Al-An'am itu yang 165 ini lebih kepada perencanaan Allah terhadap bumi untuk manusia. Kak, organizing ya, Kak ya? Maksudnya ke planning. Kalau organizing itu kan dia kan pengkelompokan kecil ya kan. Apakah sementara yang dari ayat ini itu lebih tepatnya itu kepada Kak, ini kan gini, Kak, katanya penguasa-penguasa di bumi dan yang meninggikan sebagian dari kamu. Itu enggak kayak pembagian pekerjaan kayak gitu, penguasa-penguasa di bumi. Saya juga pikir gitu. kalau misalnya nih kan, kalau kita melihat itu secara gamblang artinya, misalnya nih, oh artinya itu ternyata seperti ini. Tapi kan kadang tafsir Al-Quran itu tidak semudah arti, benar nggak? Ya Iya. kan? Tafsir itu enggak artinya itu bagaimana, begitulah tafsirnya. Enggak. Tapi di sini yang dikatakan penguasa itu bukan penguasa yang kayak bos atau kayak CEO, bukan. Tapi sebelum kita ada di muka bumi, itu udah ada yang diutus duluan, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi yang dikatakan di sini di ayat ini, sebelum kita diutus di muka bumi, ya kan udah ada nih penguasa-penguasa terdahulu. Nah, kita menggantikan penguasa-penguasa terdahulu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan kita itu telah Allah ciptakan bagaimana sedemikian rupa perbedaan-perbedaan derajat yang fungsinya itu adalah untuk menguji kita. Bukan untuk mengkelompokkan kita, tapi untuk menguji kita. Jadi itu kan lebih kayak perencanaan Allah gitu. Ketika Allah mengutus manusia menjadi khalifah di bumi, kemudian Allah bentuk sebagaimana sedemikian rupa kita akan diuji bagaimana isi bumi ini. Itu kan maksudnya lebih kepada perencanaan, ya kan? Kalau organizing itu kan lebih kepada pengkelompok-pengkelompokan. Biasanya nih, ada juga nih soal manajemen dia tentang ayat Al-Quran kayak ini. Biasa kalau dia tentang pengkelompokan, itu dia misalnya kayak gini. Ada pihak yang menerima zakat, ada pihak yang nggak menerima zakat. Itu baru dikatakan pengkelompokan. Nah, gitu dia. Baru kembali ke organizing. Nah, artinya kita ada membagi-bagikan orang-orang tersebut. Kalau controlling, apakah dia ada ini pengawasan? Kurang tepat juga kan? Leading bukan termasuk ke dalam fungsi manajemen. Sehingga
Jawaban 14 yang paling tepat itu ada di planning. Planning. Dapat dimengerti nggak maksud kakak gimana nih? Dapat Kak, bisa Nah, paham. maksudnya fungsi manajemen ini ketika kita lihat tafsirnya baru dia ternyata planning. Karena Quran surat Al-An'am ini lebih kayak pada perencanaan Allah. Ketika Allah itu mengutus kita menjadi khalifah di muka bumi. Gimana, bisa kita lanjut? Bisa. Next. Oke. Ini soal terakhir nih. Karena kita juga selesai 12.30. Dalam Islam, seseorang berusaha memaksimalkan utilitas dengan mengkonsumsi barang halal. Meskipun tidak semua memiliki uang dalam jumlah yang banyak, namun ada sebagian dari mereka yang memiliki uang sedikit. Salah satu hadis yang mendukung teori maksimal utility. Oke, ini tentang maksimal utility. Apa tuh maksimal utility? Kalian tahu? Bahasa maksimum. Ada namanya tuh utilitas ya. Ini masuknya ke dalam utilitas ataupun kalau di dalam materi, ini masuknya ke dalam teori perilaku konsumen. Teori konsumen. Di dalam teori perilaku konsumen ada tuh namanya tuh utilitas ataupun kalau dalam bahasa Inggris itu utility. Apa tuh utility? Utilitas itu adalah nilai guna ataupun manfaat. Mungkin nggak sih kita sebagai seorang konsumen, kita mengkonsumsi suatu barang itu tanpa mengharapkan sesuatu? Nggak mungkin kan? Pasti kita nih mengkonsumsi suatu barang dengan ada niatan untuk memanfaatkan ataupun mengambil nilai gunanya. Nah, nilai guna dan manfaat dari suatu barang yang kita konsumsi, itu yang dikatakan sebagai utilitas. Misal, kalian ini lagi siap setelah ini, itu kan bakal makan nasi nih, nasi goreng. Nah, nasi Ya. goreng kan ngapain makan nasi goreng? Untuk kenyang kan? Nah, kepuasan ataupun nilai guna yang kalian rasakan ketika kalian memakan nasi goreng, itu yang dikatakan sebagai utilitas. Nah, begitu. Sekiranya, bagaimana cara kita memaksimalkan kepuasan kita di dalam Islam? Sementara di sini ada bilang nih, meskipun tidak semua itu memiliki uang dalam jumlah yang banyak, namun sebagian lagi memiliki uang yang sedikit. Salah satu hadis yang mendukung teori maksimal utilitas. Gimana nih? Coba, ada yang tahu nggak makna-makna dari hadis-hadis di bawah ini? Kalau yang A bilangnya orang miskin duluan masuk surga daripada orang kaya. Ya, betul. Tunggu ya. Iya, benar-benar. Yang A itu adalah hadis tentang orang fakir itu dia lebih cepat masuk surga daripada orang yang kaya. Karena hisabnya saja beda gitu ya. Kalau yang B, kaya itu bukanlah banyak harta, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Kayaknya yang absen yang A itu ada kata fakur, Kak. Fakur itu kan artinya miskin. Apa? Kikir. Ya kan? Yang mana? Fukoro itu. Kayaknya enggak itu. Iya. Koror fakir kalau fakir. Ya, Ya kan yang fukoro A ini adalah artinya itu orang fakir, orang iman yang fakir, orang beriman yang fakir yang kaya kan. yang mana? Yang B ini dia tentang kaya itu Bukan kaya harta. kaya harta. Macam tahu nggak suara banyak sekian Yang C ini kira-kira tentang apa nih? Domin itu Yang C ini dia lebih kayak kepada doa gitu ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, doa minta petunjuk. ketakwaan. Iya. Seperti kayak lebih ke doa gitu, minta petunjuk, ketakwaan dan sebagainya. Yang D ini kayaknya tentang apa nih? Yang panjang daripada yang lain.
Kalau yang D ini lebih kepada orang-orang yang nggak bersyukur nggak sih? Coba lihat. Yang D ini arti dari hadisnya itu adalah celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba hama, dan hamba hamlah ataupun kain bulu. Jika diberikan maka ia ridha, dan jika tidak diberi maka ia murka. Celakalah dan merugilah dia. Apabila tertutup duri maka ia tidak dapat mengeluarkannya. Kira-kira dari hadis itu masuk nggak ke dalam kepuasan? Bagaimana cara kita memaksimalkan kepuasan? Kalau yang A sih kayaknya enggak ya kak ya. Yang C Iya. minta petunjuk. Ah, udah Kak. pasti enggak kan? Karena kan ini orang fakir masuk ke surga duluan, udah jauh sekali artinya. Minta petunjuk kayaknya juga enggak ya kak ya. Iya. Kak, coba ulang. Berarti kira-kira yang paling mungkin Arti kan D, antara B dan yang D. D. Kira-kira apa nih jawabannya? B mungkin kak. Mungkin. Iya. Mungkin Iya, kan yang Kak. lain gimana nih? Kalau saya D. Kiranya Kayak kenapa D? kayak itu Coba bukan yang B masalah ya. kenapa? Yang D kenapa? Coba nih lihat tadi. Kira-kira kenapa memilih jawaban D? Kenapa memilih jawaban D? Coba ulang artian D. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba hamlah, ataupun hamba-hamba dari kain sutra, dan hamba dari kain putru. Jika diberikan maka ia ridha, dan jika tidak diberi maka ia murka. Celakalah dan merugilah ia. Apabila tertusuk duri maka ia tidak dapat mengeluarkannya. Gimana nih? Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Karena yang A dan C itu udah pasti enggak kan? Iya benar. Yang B. Iya. Lebih Lebih tepat itu dia jawaban yang D. B. Jadi sesungguhnya di dalam Islam itu kan nggak mungkin nih kalau cara kita memaksimalkan kepuasan itu dengan cara kita tuh kayak melakukan kombinasi dari konsumsi. harta. Jadi B jawabannya. Iya. Sementara di dalam Islam itu nggak mungkin kan kepuasan itu kan kita nggak akan mungkin kita disuruh untuk mengejar kepuasan dunia, ya kan? Sehingga yang paling tepat itu yang B. Kaya itu bukanlah kaya harta, namun kaya hati. Jadi makna dari kaya harta dan kaya hati itu gimana sih? Coba nih, kira-kira tafsirnya itu akan seperti apa? Jadi maksudnya itu hakikat kekayaan itu bukanlah banyak harta, Banyak harta, seberapa tapi banyak dia harta yang kita miliki, tapi bagaimana kita tuh kelapangan hati kita menerima ataupun merasa cukup atas rezeki yang Allah telah berikan. Bisa jadi nih orang itu diberikan harta secara banyak nih, tapi dia nggak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena dia hatinya tidak kaya. Jadi itulah penting kita merasa cukup. Nah, merasa cukup itu yang dikatakan sebagai kaya hati. Bersyukur. Ketika kita melakukan suatu perasaan bersyukur, merasa cukup atas pemberian Allah, nah itulah kita akan mendapatkan kepuasan maksimal. Dimana kita merasa itu manfaat yang terbaik itu adalah dengan cara kita mensyukuri apa yang ada. Karena kalau kita pikir kita nggak cukup, selamanya kita nggak akan pernah cukup dengan apa yang kita dapat, ya kan? Sehingga yang paling tepat itulah yang 15, yang B. Oke. Dari nomor 1 sampai 15 kira-kira ada yang ingin ditanyakan kembali nggak? Sebelum kita tutup sesi kita, karena waktunya juga udah selesai. Mari kita lihat lagi. Adakah pertanyaan? Ya Bu, channel YouTube-nya itu nanti coba di-share di grup. Insya Allah hari ini udah di-upload lagi sih. YouTube Pak Manaf juga, bukan YouTube saya pribadi.